Biasanya intisari ilmu-ilmu penting yang disampaikan oleh konten tutorial disampaikan di tengah-tengah durasi atau menjelang akhir durasi. Simak sampai tuntas ya sahabatku, semoga bermanfaat. Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy sahabatku. Oke, sahabatku YouTuber pemula dimanapun kalian berada, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja, tetap di seputar YouTube ya, dan seputar dunia konten kreator YouTube. Beberapa hari yang lalu, ada sebuah channel yang komentar di konten saya yang beberapa hari yang lalu tentang upload video. Komentarnya awalnya sopan ya, dibuka dengan kalimat sopan, tapi di tengah-tengah kalimat itu, karena komentarnya lumayan panjang, di tengah-tengahnya itu ada kesombongan dan hinaan. Saya lihat channelnya besar, dia mulai aktif dengan Gmail 2013, ya, kemudian mulai aktif produksi video sejak 2016, baru-baru dapat rekomendasi yang besar juga baru 2 tahunan yang lalu, saya lihat dari riwayat channel dia. Tapi menjadi channel yang besar dengan subscriber di atas 200.000 bukan berarti hal itu menjadikan sebuah channel menjadi sombong. Sebenarnya channelnya nggak sombong, pemilik channelnya yang sombong. Sehingga masuk ke kolom komentar orang, di situ menghina seenaknya, walaupun seolah-olah bahasanya halus, tapi kita orang sastra, kita memahami ya bahasa hinaan dan tidak kita memahami. Apa yang kemudian saya lakukan? Ya, saya jawab aja seperti biasa bahwa upload video adalah jalan saya. Kalau dia tidak upload video dan mampu menjadi channel yang besar, itu kan dia memulainya lebih dulu. Ya. 6 tahun lebih dulu dari channel ini. 6 tahun lebih dulu, 7 tahun lebih dulu, bahkan lebih dari 7 tahun dia sudah memulai ya, lebih dulu daripada channel Esa Santuy. Channel ini kan baru saja produksi video, belum ada 1 tahun aktif produksi tutorial ya. Jadi yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan semua adalah sebuah nasihat. Mudah-mudahan nanti ingat ya. Walaupun suatu ketika nanti kalian menjadi channel yang besar, kalian sukses di dunia YouTube menjadi channel-channel yang besar, tetaplah jangan sampai membuat kalian menjadi pribadi yang sombong atau mudah menghina konten kreator lain. Jangan menghina konten kreator yang lebih kecil ya. Channel saya ini kan kecil, subscriber saya juga masih di bawah 20.000. Sementara yang datang berkomentar, subscribernya sudah lebih dari 200.000. Ya, bukan berarti sombong itu wajar, karena kesombongan akan dihancurkan oleh kekuasaan yang maha kuasa, kekuasaan ilahi. Ya. Nah, jadi apakah kita harus membalas komentar haters tersebut dengan kesombongan pula? Kalau bagi prinsip saya sih tidak, ya tidak. Justru kita perlu untuk lebih tenang, lebih santai. Prinsipnya kalau tidak menghantam secara langsung ya tidak kita hantam, itu aja. Ya, jadi cenderung biarkan sajalah. Buat apa dituruti? Dan saya tidak perlu memasang komentarnya di tab komunitas. Ya, buat apa? Nggak perlu juga. Nanti malah buat pansos oleh dia. Ya, karena begini, channel permainan yang dia lakukan, channel game yang dia miliki saat ini memang sedang di atas angin. Tapi saya juga melihat arah dari pasar. Ya. Kebiasaan penonton, minat penonton akan berubah sebentar lagi. Nggak akan jaya terus, nggak akan jaya selamanya. Sudah berapa channel-channel yang dulu besar sekarang menjadi sepi, melebihi kuburan. Maka dari itu nggak usah sombong untuk channel-channel besar, nggak usah nyambangin channel-channel kecil kalau hanya untuk menjadi haters, kalau hanya untuk menghina channel-channel kecil seperti channel ini. Ya. Itu pembelajarannya ya. Kesombongan seperti itu nggak akan bertahan lama sahabatku. Nggak sampai setahun channel dia juga akan sepi mampring, melebihi kuburan juga. Wait and see ya, kita lihat. Di dalam kehidupan apapun, kehidupan maya, internet maupun kehidupan di dunia nyata, kita tidak perlu menjadi pribadi yang sombong. Karena kalau kita menghina seseorang, mudah menghina seseorang, nanti yang tidak terima itu bukan orangnya, tapi yang maha menciptakan. Ya.
yang maha kuasa yang tidak terima. Nanti ada hantaman balik dari apa yang dilakukan. Karena siapa yang menabur, dia akan menuai. Tabur tuai. Siapa yang menanam permusuhan dan kedengkian, selalu melontarkan hinaan, maka hinaan itu akan kembali terlempar pada dirinya suatu ketika. Yang melempar bukan orang itu, bukan orang yang dihina, tapi yang melemparkan balasan adalah yang maha kuasa, yang maha melihat, dan dari hukum yang maha adil. Nah, ini sekedar obrolan santai, obrolan untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan nanti kalian semua saat menjadi konten kreator yang sudah lebih sukses, lebih besar, jangan sampai menjadi pribadi yang sombong ya sahabatku. Tetaplah rendah hati, low profile, tetaplah menghargai sesama pemula, setidaknya tidak berkomentar yang bernada menghina kepada channel-channel pemula ya. Subscriber Esa Santu ini kan masih sedikit. Jadi kalau dihina-hina oleh channel-channel besar yang sudah ratusan ribu subscriber, ya beginilah nasib channel kecil. Ya, tapi kita tetap berkarya kok. Karena ada satu hal yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Orang yang akan mendapat penghasilan rutin dan sukses di dunia YouTube adalah orang yang rajin upload dan mampu mengetahui keinginan pasar atau keinginan penonton. Dan keinginan penonton ini setiap 1 tahun ada perubahan minat. Ya, walaupun tema kita sama, tema kalian tetap sama. Misalkan tahun ini kalian bikin tema masak-masak, ya. Tahun ini kalian memiliki tema mancing ikan. Tahun ini kalian memiliki channel tentang vlog jalan-jalan. Temanya tetap sama, hanya cara mengemasnya saja yang perlu modifikasi. Karena setiap tahun bahasa-bahasa prokem, bahasa-bahasa gaul di dunia internet itu juga semakin bertambah. Bahasa-bahasa yang lama, gas itu nanti juga berganti dengan bahasa sapaan yang lain. Karena dunia internet ini akan selalu berjalan, dinamis, sahabatku. Nah, jadi kunci sukses di dunia YouTube ini ada 2. Yang pertama adalah konsisten, tetap upload. Yang kedua, mengetahui trending minat penonton. Ya. Kalau teman-teman detail, kalau teman-teman mulai paham tentang dunia entertainment, stand up comedy itu setiap tahunnya ada istilah yang berbeda. Selalu ada perbedaan. Kalau dulu, ya 4 tahun lalu, di dunia komedi, nggak ada istilah roasting, merosting ini, merosting itu. Tapi mulai 1 tahun yang lalu, istilah roasting ini sudah mulai muncul di dunia komedi. Ya, roasting di dunia stand up comedy juga begitu. Ya, di dunia lawak. Dan akhirnya dipakai di berbagai macam konten, walaupun bukan konten stand up comedy. Ya, mungkin konten-konten tentang jalan-jalan, konten tentang hiburan, konten edukasi, akhirnya mengikuti tren istilah yang sama. Karena setiap tahun akan selalu ada pembaharuan, trending, minat penonton, istilah-istilah baru, dan konsep-konsep baru untuk menyampaikan sebuah ide, menyampaikan sebuah konten. Nah, sekali lagi saya ulangi, konten yang sukses adalah konten yang berhasil membuat para penontonnya betah menonton sampai akhir durasi. Konten yang sukses adalah konten yang sukses membuat penonton menikmatinya sampai akhir durasi. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman itu munculnya haters, munculnya orang-orang yang berkomentar miring. Sebenarnya ya mereka merasa di atas angin, dan kita tahu itu dari kelompok mana. Kelompok dari orang-orang yang selama ini, selama bertahun-tahun kemarin sudah mendulang keuntungan di kursus-kursus berbayar, akhirnya sepi karena banyaknya tutorial-tutorial gratis yang diberikan kepada masyarakat, kepada YouTuber pemula, dan berhasil membawa YouTuber pemula mencapai monetisasi serta gajian rutin. Ya. Kelas gratis atau kursus gratis di dunia YouTuber ini akan selalu ada, selalu intens. Dan untuk teman-teman yang memang suka belajar, suka menonton, suka membaca, ya akan membawa manfaat. Tapi buat orang-orang yang hanya menonton sedetik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit, ya tidak akan mampu mencapai ilmu yang disebarkan dalam sebuah konten. Karena biasanya ilmu-ilmu yang paling inti diberikan oleh para tutor itu biasanya di tengah-tengah durasi sampai akhir durasi.
Untuk di awal durasi biasanya hanya prolog, ya, hanya merupakan prolog atau obrolan ringan. Nah, ilmu intinya biasanya diberikan di tengah durasi atau di menjelang akhir durasi. Oke sahabatku semuanya, jaga kesehatan kalian dan tetaplah selalu semangat belajar meningkatkan kualitas konten apapun tema kalian. Mudah-mudahan yang belum monet segera monetisasi, yang sudah monetisasi segera mendapat penghasilan rutin dari YouTube. Kalau sudah mendapat penghasilan rutin dari YouTube, janganlah menjadi pribadi yang sombong. Nah, nanti dihancurkan dengan berbagai jalan oleh Allah yang Maha Kuasa, ya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Oke sahabatku, sampai jumpa di konten berikutnya. Salam untuk keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.